Nanti mungkin saya akan tanam seperti ini, hampir mirip ya seperti ini. Ini di bawah, di sebelah kiri video layar kaca teman-teman, sama ya. Untuk stylenya seperti ini juga, style bahan dasarnya. Dan di sebelah kanan yang sudah jadi ya, yang umur 2,5 tahun dengan lingkar 75 cm. Nah, ini saya pecinta bahan bonsai waru ataupun bonsai waru di seluruh Nusantara, kembali lagi bersama saya di channel Bonsai Gebong. Ya teman bonsai, banyak sekali saya melakukan program-program akar bahan bonsai waru di lahan ground saya, dan banyak cara juga teknik-teknik yang tentunya sangat macam-macam ya, berbeda untuk cara programnya. Ini saya mau sedikit memberi review cara pecah batang bahan bonsai waru yang aman ya, dijamin untuk hidupnya 100%. Apalagi ini di musim panasnya minta ampun ya. Tentunya kalau kita mau pecah batang langsung ditanam di lahan ground, tentunya sangat riskan sekali, akan mengalami stuck yang berlebihan ya, karena panasnya sangat ekstrim. Ini saya mau memberi contoh untuk teman-teman dari hasil saya cangkok sejari gini, waru India kalau tidak salah. Nanti saya mau berbagi untuk teman-teman cara aman untuk pecah batang 100% dijamin hidup dengan teknik-teknik dan tata cara yang tepat ya. Kita langsung intip lah bahannya seperti apa, sedikit nanti mungkin bermanfaat bagi teman-teman. Saya juga belajar dari teman-teman juga, tapi untuk kita pribadi, bagi teman-teman, kita boleh belajar dari orang-orang senior, teman-teman senior yang di atas kita. Kita tetap pakai semua ya, tapi kita tetap kembangkan dan kita coba. Kalau kita tidak mencobanya, mungkin tidak akan tahu ya letak kesalahan kita di mana. Apabila mengalami kematian, kegagalan, berarti kita tetap mungkin kita bisa rubah dengan cara-cara tertentu, dengan teknik dan kita pengembangan diri. Oke, kita langsung saja menuju bahannya ya. Oke sedulurku semua, ini bahannya. Untuk jenisnya teman-teman bilang, pertama saya beli dari teman juga, ini waru India. Kita perlu perhatikan yang pertama, apabila kita mau melakukan pecah batang, dengan satu catatan, turun cangkok, tanam di polybag, kita angkat begini, sudah tidak lepas ya, berarti akarnya full siap untuk dikerjakan. Yang kedua, daun sudah setak ya, tua semua, jangan ada daun muda, karena kalau daun muda tentunya di bawah akar putihnya masih jalan. Dan untuk tahap berikutnya, kita perlu mempersiapkan media tanam. Oke teman-teman, dulurku semua, untuk tahap kedua saya persiapkan media tanam. Ini saya pakai media tanamnya sangat bagus sekali, saya pakai bak kecil dulu. Intinya kenapa, kalau kita langsung tanam di ground dengan posisi panas yang luar biasa, tentunya sangat riskan ya untuk nanti stucknya terlalu lama. Saya pakai bak ini dulu, nanti seandainya akar sudah keluar di bawah pot ini, saya lubangi bawah bak ini, maaf saya lubangi. Nanti kalau ada akar udah banyak yang keluar, nanti siap untuk pemindahan di lahan ground. Nah ini untuk media tanam saya pakai pasir ladu kali, sekam yang sudah lapuk, sama pasir malang sedikit. Pasir malangnya saya kasih perbandingannya 1:1:1, sama pupuk kandang fermentasi. Bisa pakai kotoran kambing ataupun sapi bisa, kalau yang saya biasa pakai kotoran kambing. Oke, ini akan saya taruh dulu di tempat yang maksimal sebelum nanti saya program pecahnya bahan bonsai waru India. Nanti sebelum saya tanam, ini saya usahakan untuk tempat kita cari yang tempat teduh ya. Kalaupun kena sinar matahari dari pagi nyampe jam 10 enggak apa-apa, yang penting jam 12 lewat kalau bisa teduh ya.
Oke, saya mau lakukan proses pemecahan untuk tahap berikutnya. Kita langsung untuk lakukan proses pemecahan yang aman ya untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti ini bermanfaat, karena saya sudah banyak sekali praktek-praktek dan yang paling berhasil dan aman seperti ini ya. Oke teman-teman, ini sudah saya lakukan pembongkaran. Kemudian akar-akar yang tadi tetap kita kalau nanam bahan dari turun cangkok di polybag, tentunya di atas-atas pasti ada tumbuh tunas akar ya. Tadi saya buangi di atas ini tadi ada. Terus di sini jangan diseleksi ya teman-teman, biar untuk menunjang kehidupan bahan ini dulu. Nanti kalau sudah hidup, monggo untuk proses berikutnya nanti bisa dilihat di video saya berikutnya untuk program akar ini. Jangan dibuang, usahakan maksimal begini dulu, jangan diseleksi. Kalau kita mau melakukan pecah batang, biarkan dulu penyeleksian akar, nanti kalau kita sudah hidup di lahan ground akan lebih aman. Saya akan langsung melakukan pecah batang bahan bonsai waru India ini. Usahakan pemecahan pembagiannya sama ya untuk teman-teman. Kalau kita ragu, bisa kita pakai karter dulu biar pas tengah, ujung sana sama ujung sini baru kita tancapkan untuk siap untuk di pecah batang. Oke, udah saya lakukan pemecahan ya. Ini saya ambil setel agak lumayan kecil pun tidak apa-apa, tapi nanti insya Allah menjadi seperti yang saya inginkan. Dulu saya pernah punya seperti ini juga, dan sekarang yang sudah menjadi besar dengan umur 2 tahun setengah, anggap aja ya 2 tahun setengah, sudah besar, lingkar 75 cm dari segini juga untuk bahannya. Kita bisa lihat ya seperti ini. Nanti mungkin saya akan tanam seperti ini, hampir mirip ya seperti ini. Ini di bawah, di sebelah kiri video layar kaca teman-teman, sama ya. Untuk stylenya seperti ini juga, style bahan dasarnya. Dan di sebelah kanan yang sudah jadi ya, yang umur 2 tahun setengah dengan lingkar 75 cm. Ini saya mau tanam. Ingat ya teman-teman, tadi ada pengurangan akar sedikit ya. Kalau kita ada pengurangan akar sedikit di atas-atas, tetap kita juga ada pengurangan daun di atas. Minimal kita sisakan pucuk daun seperti ini. Dan untuk media tanam, jangan lupa media tanam bekas tanam ini tadi di polybag kita pakai lagi untuk alas di bawahnya ini sama penimbunan di atas, biar nanti untuk akar ini adaptasinya tidak terlalu kaget ya untuk media baru yang saya tanam, yang saya campur di bak tadi. Oke, kita langsung melakukan penanamannya seperti apa. Sebelum kita melakukan penanaman ini, media ini tadi kita siram full air dulu ya, sampai banyak sekali airnya itu nyampe tumpah ke sebelah ya. Dan langkah berikutnya saya kasih tataan genteng di bawahnya, paling bawah. Terus saya kasih pakai timbun sedikit, saya kasih pakai karpet. Intinya kenapa? Nanti kalau biasanya kalau karpet tertarik akar, dia akan melipat ya. Jadi untuk menahan agar karpet tataan yang di atas ini tidak melipat. Dan untuk bahannya ini saya kasih pengganjal ya. Kalau kasih pengganjal pakai genteng, ini mudah bikin genteng bulat seperti ini. Bisa ditonton di video sebelah kiri layar kaca teman-teman, cara membuatnya sangat simpel, sederhana. Oke, kita langsung lakukan untuk penanaman ya. Saya akan bikin style yang miring sekalian seperti tadi yang di depan tadi. Usahakan untuk penataan akar sekalian sedikit diarahkan ya, biarpun nanti kita pas pemindahan ground kita tetap tata lagi. Pas untuk tahap kedua pemindahan ke dinding ground, lahan ground yang karpet yang besar di pas full panas, kita usahakan penataan akarnya sekalian. Terus nanti usahakan pakai pemancang yang aman, kita tali, kita ikat yang kuat, jangan nyampe goyang ya. Karena ini nanti pas masa pertumbuhan kalau nyampe goyang akar putihnya putus, dia akan stuck lagi untuk mengikat pertumbuhan bahan ini. Oke, kita lakukan penimbunan ya.
Untuk penimbunan seperti tadi yang saya bicarakan, bekas media tanam pas pertama kali pembongkaran dari polybag kita pakai ya untuk penimbunan atas. Full semua kita timbun. Nanti mungkin di atasnya akan saya tutup pakai pasir malang. Kenapa? Biar poros ya, oksigennya dapat untuk keluar masuknya udara. Oke teman-teman, selesai ya untuk kali ini. Kita lihat, usahakan untuk pecahan jangan sampai terkena media tanam ya, karena akan mengakibatkan kebusukan. Kenapa? Karena kambiumnya habis dipecah baru terus tersentuh tanah, nanti akan menghisap tanah itu dan mengakibatkan jamur dan penutupannya akan lambat. Ini sudah saya siram full tadi, saya kasih penutup genteng biar nanti penguapan penyiraman airnya tidak cepat naik kalau terkena sinar matahari. Oke teman-teman, kita tunggu update berikutnya ya untuk video ini. Nanti saya akan selalu update untuk bahan bonsai waru India ini. Mudah-mudahan ini tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Terus berkarya, terus belajar, dan kita terus mencoba untuk mencapai hasil yang maksimal. Dengan kita belajar dan berani mencoba, kita pasti tahu akan letak kegagalan kita ya. Oke, dari kami di channel Budidaya Gembong kiranya sekian dulu. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.